Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini di pertemuan ke-7 kita, Allah masih memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya, baik dalam belajar maupun dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan lalu. Di pekan lalu kita sampai di pembahasan beberapa sunnah-sunnah puasa. Kita sempat membahas sebagian sunnah. Jadi kita kemarin membaca bahwasanya al-muallif hafizahullah, beliau menyebutkan sunanus shaumi. Sunanus shaumi katsiratun. Jadi sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu sebenarnya banyak sekali. Minha, di sini disebutkan hanya sebagiannya saja. Di antaranya, ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wal iftaru 'ala tamri wa iktsarul Qur'an wa shadaqatu fir Ramadhani. Kemarin sebagian besar dari semua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah kita sudah membahasnya, seperti ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, kemudian ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur, kemudian al-iftaru 'ala tamr, berbuka dengan kurma, iktsarul Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an, kemudian as-shadaqah fi Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tsumma al-kaffu 'ani syahawat al-mubahah, tidak berlebihan dalam hal yang mubah. Dan yang terakhir, yang belum sempat kita bahas sama sekali kemarin, yaitu kaful lisani 'anil muharram, menahan lisan kita dari hal yang haram. Untuk ta'jilul fitri, kemarin kita sampaikan umat sekalian, di sana ada pembagian menyegerakan berbuka puasa itu bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya haram. Jadi menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah jika memang betul-betul yakin sudah tenggelam mataharinya, sudah masuk waktu maghrib. Itu kalau betul-betul yakin, entah itu dengan melihat dengan sendiri, dengan mata kepala kita sendiri, kita melihatnya, maka itu betul-betul yakin, sunnah bagi kita untuk menyegerakan berbuka. Kemudian kalau misalnya tidak berdasarkan yakin, tidak melihat secara langsung, tapi idza dhannahu bil ijtihad, jika menyangka bahwasanya sudah masuk waktu maghrib berdasarkan ijtihad, berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Misalnya sudah mendengar di masjid ini ada suara dzikir, meskipun sayup-sayup, atau misalkan kebiasaan kita setelah ba'da asar itu membaca Al-Qur'an beberapa juz misalkan. Dan biasanya kalau sampai di kadar yang biasa kita baca itu sudah adzan maghrib, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk tanda yang kuat dalam ijtihad. Maka hukumnya seperti itu ya juzu. Boleh kita menyegerakan berbuka. Meskipun ini ada khilaf, ada juga yang mengatakan sunnah, tapi pendapat yang mu'tamad adalah boleh hukumnya, bukan sunnah. Sedangkan kondisi ketiga yang haram, yaitu idza syakka wa dhannahu
Au dhannahu bil ijtihad. Jika seseorang ragu, apakah ini sudah maghrib atau belum, sudah tenggelam atau belum mataharinya, au dhannahu bil ijtihad, atau mengira sudah masuk waktu maghrib tapi tanpa ijtihad, tanpa bukti yang kuat, hanya perkiraan saja, tanpa bukti yang kuat. Maka kalau seperti ini ya harumut ta'jil, maka dilarang, haram hukumnya uh, menyegerakan berbuka. Baik, dari hal ini kita mungkin bisa memahami umat sekalian, maksudnya menyegerakan berbuka itu bukan buru-buru, bukan buru-buru cepet-cepet. Oh ini dengar azan langsung, ya ini kelihatannya udah agak gelap langsung. Ya. Bukan seperti itu, bukan buru-buru berbuka, tapi menyegerakan berbuka itu maksudnya adalah tidak menunda-nunda, tidak terlalu menunda-nunda berbuka. Begitu Ibu ya? Allah alaikum jami'an. Nah, kemarin kalau misalkan ada pertanyaan kemarin nampaknya dari Bu Yanti, bukan Bu Yanti ya kemarin ya? Bu Yanti atau Bu Yanti yang tanya? Bu Yanti nampaknya kemarin. Ini ada Bu Yanti, ada Bu Yanti. Yang tanya kalau misalkan di pesawat kemarin ya. Kalau di Ya, pesawat, betul, Ustaz. kalau di pesawat melihat cahaya mataharinya sudah nampaknya sudah seperti tenggelam mataharinya, maka kalau seperti itu seperti kondisi yang pertama itu yakin, kondisi yakin betul-betul melihat secara langsung dengan mata kepala. Tapi misalnya kalau misalnya mungkin ada kondisi lain umat sekalian, ada kondisi lain yang berbeda. Misalkan saat di bandara itu sudah melihat matahari itu tenggelam. Sudah betul-betul yakin saat di bandara sebelum terbang itu mataharinya sudah tenggelam. Kemudian berbuka saat itu. Kemudian naik pesawat ya tiba-tiba melihat matahari. Itu kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu sah puasanya. Karena tadi itu saat saat dia membatalkan puasa itu saat dia sudah betul-betul melihat matahari itu tenggelam. Gitu Ibu ya? Walaupun Ustadz Afwan tanya, walaupun misalnya kalau dihitung secara jam, kan seperti Indonesia mungkin berapa jam puasa, itu mungkin karena adanya perbedaan waktu, perputaran bumi juga, walaupun misalnya Hmm. baru 5 jam pun itu nggak apa-apa ya Ustadz, karena kondisi kita adanya di matahari saat itu memang sudah mau tenggelam gitu, ibaratnya udah Oh, masuk nanti waktu kalau maghrib gitu ya kalau Ustadz. itu atau kalau itu maksudnya sudah safar jauh Om ya. Tapi Iya. maksudnya ini tadi yang saya ceritakan itu Hmm. antara di bandara dan baru naik Oh, pesawat. Jadi betul-betul jaraknya itu belum terlalu banyak gitu. Atau gini, oh, misalkan oh, di gedung yang tinggi, betul-betul iya. gedungnya tinggi. Kemudian kita Oh, awalnya itu di lantai bawah melihat matahari itu tenggelam. Terus iya. kita naik lift, naik ke lantai misalkan 27 misalkan. Hmm. Ternyata di lantai 27 itu masih kelihatan matahari. Maka Iya. itu dihitung yang pertama tadi itu karena sudah betul-betul yakin. Ya, Iya. taklif itu berdasarkan apa yang dilihat. Iya. Jadi beban syariat itu berdasarkan apa yang dilihat. Tadi saat membatalkan puasa itu sudah melihat matahari terbenam ya terbenam sudah. Itu Hmm. tidak masalah. Kalau setelahnya Oh, melihat. iya. Tapi kalau misalkan masalah safar nanti sudah berpindah tempat terkait misalkan berpindah tempat Perbedaan dari waktu, satu ya. negara ke negara Oh, lain iya, yang waktunya berbeda, nanti insya Allah akan iya. kita bahas secara Oh, sendiri ada insya Allah lagi terkait dengan Ustadz ya safar. fikihnya Ustadz ya. Nah, insya Allah kita ada pembahasannya sendiri terkait dengan safar insya Allah. Oh, iya, ya Ustadz, terima kasih. Baik. La ilaha illallah. Ada pertanyaan. Sudah puasa di luar yang langsung puasa. Ini pertanyaannya Mbak Eka di uh, chat ini insya Allah juga ada pembahasannya nanti. Ini terkait negara yang uh, waktu siangnya panjang sekali, hampir hampir 24 jam. Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri insya Allah ya Mbak Eka ya. Itu terkait dengan matla'a. Ntar kalau kita fokus yang ini dulu saja. Nanti biar berurutan pembahasannya. Itu kan kondisi-kondisi khusus. Nanti biar ini selesai baru bahas yang lain. Ya setelah umroh. Baik, berikutnya kemarin nih kita membahas juga Ta'jilul Fitr ini
eh, disunnahkan selama tidak berbenturan dengan dimulainya jamaah sholat gitu kan Ibu ya. Kalau dimulai jamaah sholat dan kita tidak terlalu lapar, tidak terlalu tertarik dengan makanannya, maka kita disunahkan untuk mengikuti sholat dulu. Kemudian ta'khirus suhur, ini sunnah yang kedua yang kita bahas kemarin. Kita membacanya as-suhur, suhur bukan sahur. Kalau sahur itu bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya suhur. Suhur itu pekerjaannya, makannya itu. Memakannya itu disebutnya suhur. Kalau sahur itu makanannya. Seperti wudu itu adalah pekerjaannya. Kalau wadu itu adalah air yang digunakannya. Jadi seperti itu, hampir sama. Baik, takhirus suhur ini sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan masalah ini. Pertama, atas sahur sunnah walau bijur'ati ma'in. Jadi sahurnya sendiri itu hukumnya sunnah. Kemudian wa ta'khiruhu sunnah, sedangkan mengakhirkannya itu sunnah tersendiri. Selama malam yaqa fi syakkin fi tulu'il fajri bisabab ta'khir. Selama kita tidak ragu apakah ini sudah masuk fajar atau belum saat kita mengakhirkan sahur tersebut. Kalau misalkan seperti itu maka tidak sunnah, bahkan makruh. Baik. Kemudian yadkhulu waqtuhu ay waqtu as-suhur binisfil lail. Jadi waktu dimulainya sunnah makan sahur itu adalah setelah pertengahan malam. Jadi kalau misalkan makan sebelum pertengahan malam itu tidak mendapatkan pahala sunnah as-suhur. Kemudian yusannu kaunuhu ala tamrin, dan disunahkan juga sahur itu dengan kurma, dan seperti halnya berbuka. Berbuka kita disunahkan makan kurma, demikian juga dengan sahur, dan disunahkan 3 biji. Di sana kemarin kita sebutkan dalil-dalilnya terkait dengan ta'jilul fitr dan ta'khirus suhur. Insyaallah tidak perlu diulangi lagi. Dan sunnah yang ketiga kemarin adalah al-iftaru ala tamr. Dan kita sebutkan kemarin urutan afdaliyah, mana yang paling afdal, yang lebih afdal, yang paling afdal itu urutannya demikian. Ar-rutab itu yang paling pertama, yang paling afdal. Rutab itu kurma basah yang sudah lembek, yang berair itu. Kemudian at-tamr itu kurma kering. Ini afdaliyah yang kedua. Kemudian as-subru, as-subru itu kurma muda yang masih keras, biasanya warnanya kuning atau kemerahan, yang kalau masih keras yang dimakan itu seperti jambu, kriuk-kriuk seperti itu. Nah, jadi urutannya seperti itu. Yang pertama ar-rutab, at-tamr, thumma as-subru. Kalau misalkan tidak ada ketiganya, maka yang afdal yang keempat adalah al-ma, air, dan ma'u zamzam aula. Kalau ada air zam-zam maka itu lebih afdal. Kemudian urutan selanjutnya kalau misalkan tidak ada air maka al-hulul ladzi lam tamassuhun nar. Makanan manis yang tanpa dimasak. Makanan manis yang tanpa dimasak, yang di antaranya di sana ada zabib, kismis, laban atau halib, susu atau al-asal, madu. Yang kita sebutkan kalau berbuka dengan madu. Nah, itu. Baik, berikutnya di sana. Al-halwa, ini urutan yang selanjutnya, al-halwal ma'mulah binar, yaitu manis, makanan-makanan manis yang dimasak. Makanan-makanan manis yang dimasak seperti permen atau dan lain sebagainya, yang penting yang dimasak. Gitu ya, Bu ya. Dan ini disunahkan tadi kita sebutkan kalau berbuka dengan kurma maka disunahkan 3 biji. Berikutnya kemarin al-iktarul Quran. Afwan wahad sekali. Sunnah selanjutnya adalah iktarul Quran, memperbanyak beribadah dengan Al-Quran. Dan kemarin kita sebutkan urutan atau urutan beribadah dengan Al-Quran. Itu pertama adalah tilawah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Halo? Yes, Ya Ustaz, catatannya di rumah Ustaz, saya masih di jalan. Oh, satu tanya. Baik. Al-Quran, menghafal, mentadaburi, Ini.
Pertama al-istima' yaitu mendengarkan, kedua at-tilawah yaitu membacanya, kemudian al-hifdzu yaitu menghafalkannya, dan eh, yang keempat adalah at-tadabbur, mentadaburinya, dan kita jelaskan kemarin mentadaburinya bagi kita orang non-Arab itu mungkin dengan dua tahapan, yaitu dengan memahami makna terjemahnya dan membaca tafsirnya. Dan amalan yang paling afdal yaitu mengamalkannya. Jadi ini urutan dari beribadah dengan Al-Quran. Jadi tidak hanya dibaca saja. طيب يسن إكثار تلاوته في كل مكان غير نحو الحج أو الحج. Jadi disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran di setiap tempat, selain selain tempat untuk buang hajat. Tusannul mudarasah wa tusannul mudarasah, dan disunahkan juga untuk mudarasah atau saling membaca dan menyimak, atau bahasa di orang kita kadang disebutnya tadarus. Jadi orang fulan si A membaca, kemudian si B menyimaknya, terus kemudian gantian si B yang membaca juz yang sama, lembar yang sama, kemudian si A yang menyimaknya, terus bergantian seperti itu. Baik. Kemudian at-tilawatu fil mushafi afdal, dan saat kita tilawah, saat kita membaca Al-Qur'an, membaca dengan melihat mushaf itu jauh lebih afdal dibanding dengan hafalan tanpa melihat mushaf. Karena dengan kita membaca dengan melihat itu berarti kita menggunakan lebih banyak anggota tubuh kita untuk beribadah, tidak hanya dengan lisan dan pendengaran dan pikiran kita, tapi juga dengan mata kita gunakan untuk melihat, untuk beribadah. Karena melihat Al-Quran itu sendiri juga ibadah tersendiri. Baik. Tapi ini tidak mutlak seperti itu. Ini membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal selama tidak ada faedah lain yang didapatkan jika membaca tanpa melihat mushaf. Misalnya kalau misalkan saat orang membaca tanpa melihat mushaf, dia akan lebih mudah mentadaburinya, meresapinya, atau lebih menguatkan hafalannya, maka tanpa melihat dan membaca mushaf itu lebih afdal. Kalau yang ditanyakan Mbak Eka ini, kalau misalkan belum bisa baca Al-Quran, maka yang lebih afdal bagaimana? Yang lebih afdal belajar membaca Al-Quran. Mbak Eka ya. Untuk menghindari kesalahan. Baik, berikutnya, وَتَنْبَغِي مُرَاعَةُ آدَابِ التِّلَاوَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Dan selayaknya, seyogyanya kita saat membaca Al-Quran itu memperhatikan, menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran, baik adab-adab yang zahir maupun batin, yang nampak maupun tidak nampak di hati kita. Dan kita kemarin sudah membahasnya. Jadi seseorang mendapatkan pahala tilawah membaca Al-Quran itu sesuai dengan seberapa dia menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semakin dia sempurna menjaga adab membaca Al-Quran, maka semakin sempurna pahalanya. Semakin sedikit dia menjaga adab dalam membaca Al-Quran, maka semakin berkurang pahalanya. Tapi namanya membaca Al-Quran itu pasti dapat pahala, nggak mungkin kosong dari pahala. Kemudian kemarin berikutnya, sunnah berikutnya adalah as-sadaqatu fi Ramadan. Nah, al-aslu fi iktsariha sunnah. Jadi sedekah itu sebenarnya tidak hanya pada bulan Ramadan sunnah. Dan al-aslu, aslinya, al-aslu fi iktsariha, dalam memperbanyak sedekah adalah sunnah. Wa yata'akkadu min haitsu shaumi, siyama fi 'ashri akhirih. Tapi lebih muakkadah sunnahnya pada saat berpuasa di bulan Ramadan, siyama, apalagi terutama fi 'ashri akhirih, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat-riwayat yang diceritakan oleh para sahabat tentang Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian afdaluha 'alal 'iyali wal aqaribi wal jiran. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarga kita, al-'iyal, kepada keluarga kita dulu, kemudian al-aqarib, kerabat-kerabat dekat, wal jiran, kemudian tetangga. Ini urutan yang paling afdal dalam bersedekah. Para ulama menjelaskan kalau keluarga, sedekah kepada keluarga, kenapa lebih afdal? Karena di sana ada dua pahala.
Ada pahala sedekahnya itu sendiri dan ada pahala silaturahim. Demikian juga dengan kerabat. Jiron karena dia orang yang paling dekat dengan kita dari tempat tinggal kita. Maka dia hendaknya orang yang kita dahulukan dalam perbuatan baik. Kemudian sunnah taftiru shaimin li khabarin sahih. Disunnahkan memberi buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah. Man fattara shaiman yang kita sebutkan kemarin. Falahu ajru falahu mithlu ajri fa'ilihi duna an yanqusa minhu syai'un atau fima ma'ana. Para ulama menjelaskan di sini maksudnya memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa ini adalah memberi makanan berat satu porsi seperti itu. Tapi seandainya tidak bisa memberi makan satu porsi, maka disunahkan untuk memberi makan semampunya, entah itu dengan beberapa biji kurma atau dengan satu gelas air. Satu gelas air putih sudah cukup itu. Untuk kita mendapatkan sunnah. Baik, sunnah berikutnya kemarin adalah al-kaffu 'ani syahawatil mubahah, menahan diri dari hal-hal yang mubah. Mubah, ummahat sekalian, hal-hal yang mubah itu sebenarnya mubah itu apa? Mubah itu boleh. Mubah itu boleh kalau sebenarnya kalau dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa. Tapi uh, semua hal yang berlebihan itu akan buruk. Tentu akan buruk, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Apalagi kalau dalam kondisi berpuasa, hendaknya kita menahan diri dari berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Misalkan dalam hal apa di sana min ta'amin aw masmu'in wa mubassarin wa masyi tibin wa syammihi. Min ta'amin, misalkan berlebihan dalam makan. Berlebihan dalam makan, misalkan saat berbuka itu terlalu banyak makan, ya, balas dendam. Itu pertama itu tidak selaras dengan tujuan puasa karena tujuan puasa itu agar tubuh kita itu selalu khusyuk, selalu tadallul, merendahkan diri kepada Allah dan itu tidak bisa didapatkan kalau terlalu kenyang, tidak bisa didapatkan kalau terlalu kenyang. Jadi tidak selaras dengan tujuan puasa dan biasanya terlalu banyak makan itu akan membuat hati kita tidak peka, jadi mematikan hati kita, kata para ulama demikian. Tapi kalau misalkan kondisi seseorang seperti Abu Thawr, kalau misalkan kondisi seseorang saat dia makan banyak, dia akan menguatkan dia makan banyaknya itu akan menguatkan dia untuk ibadah. Misalkan dia makan terus dia jadi bisa qiyamul lail sepanjang malam, membaca Al-Quran sepanjang malam, maka itu tidak masalah, tidak makruh kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan banyak makan tidak membuat dia seperti itu, tidak membuatnya semakin kuat ibadah, maka makruh. Baik, wa masmu'in, dan hendaknya kita juga menahan diri dari mendengarkan hal-hal yang aslinya mubah, menahan diri, mengurangi. Mendengarkan hal-hal yang mubah itu contohnya apa? Mendengarkan nasyid. Nasyid seperti kita bahas kemarin, nasyid itu aslinya hukumnya mubah, bukan musik, tapi nasyid. Nasyid berbeda dengan musik. Kalau musik menurut empat madhab mengatakan semuanya musik itu haram. Alatul malahi, alat musik jika dimainkan itu hukumnya haram, didengarkan. Baik memainkannya atau mendengarkannya haram. Tapi kalau misalkan nasyid, syair, bait syair seperti itu, maka sesuai dengan muatannya kandungannya. Kalau misalkan yang dikandung jadi persis seperti ucapan kita. Kalau misalkan ucapan kita mengandung hal-hal yang baik, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya wajib bahkan kalau menasihati. Kemudian kalau misalkan kandungannya buruk, bisa makruh, bahkan bisa haram. Nah, itu nasyid itu atau lagu atau bait syair itu hukumnya seperti itu, seperti kalamuna, seperti ucapan kita. Ya. Kalau musik jelas haram. Kemudian
wa mubsar, dan menahan diri dari pandangan yang aslinya halal, seperti melihat terlalu banyak melihat perhiasan, atau misalkan melihat YouTube yang aslinya mubah, misalkan ibu-ibu misalkan sedang masak-masak, nah. Jadi sambil sambil eh, gimana ibu-ibu sekalian kalau pas puasa gitu kan, yang dilihat masak-masak terus itu video masak-masak. Ya, itu jangan terlalu diperbanyak. Meskipun mubah, tapi jangan terlalu banyak melihat eh, hal-hal yang aslinya mubah. Kemudian wa masu thibin wa syammihi. Demikian juga hendaknya kita menahan diri dari menggunakan minyak wangi. Thib itu minyak wangi. Thib. Baik menggunakannya atau menghirupnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan mau menggunakan minyak wangi, hendaknya itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Ya. Baik. Dan sunnah yang terakhir ini adalah kaful lisani anil muharram, menahan lisan kita dari hal-hal yang haram, menahan lisan kita dari hal-hal yang haram. Misalnya apa? Kakadzibin wa ghibatin wa musyatamatin. Kadzib. Ini contoh-contohnya saja. Contohnya, kadzib itu apa maksud kalian? Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Mengkabarkan, ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kadzib. Bohong lah mungkin kalau bahasa kita Ibu ya. Wa ghibah. Ghibah itu apa Ibu sekalian? Ghibah itu ya bahasa kita ghibah juga makanya. Ghibah itu adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau bima fihi walau bi hadratihi. Membicarakan saudara muslim kita, membicarakan orang lain sama muslim yang mana orangnya ini tidak suka kita bicarakan seperti itu. Kita sebut-sebut hal-hal semacam itu, orang ini tidak suka. Meskipun kenyataannya memang orangnya seperti itu. Seperti apa yang kita sebutkan, kita bicarakan. Dan meskipun bahkan orangnya mendengar langsung saat kita bicara. Itu ribah namanya. Jadi ribah itu tidak harus membicarakan seseorang di belakangnya saat orangnya tidak ada. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Wa musyatamah. Musyatamah itu apa, Muhammad? Saling mencaci atau saling mencela. Ini semuanya makruh hukumnya. Kenapa? Li'annahu muhbitun lil ajri. Karena mengurangi semua ini, mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Lil akhbari sahihah dallat alaihi. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat, as-siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. As-siyamu minal lagwi warrafath, tapi puasa itu juga menahan diri dari lagwun, perkataan yang sia-sia, warrafath dan keji. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a siyam wa an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak membutuhkan puasa orang yang uh, berkata keji dan berbuat keji. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak butuh. Baik. Dan di sini di hadis-hadis seperti ini maksudnya adalah kamalus shaum, jadi kesempurnaan puasa, jadi berpengaruh pada kesempurnaan puasa. Jadi hal-hal semacam ini bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya, kan sayang umat sekalian kalau misalkan kita sudah capek-capek dan menahan lapar, menahan haus, tapi ternyata habis pahalanya, cuma menggugurkan kewajiban saja, tapi pahalanya nggak dapat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, ini di antara sunnah-sunnah puasa.
Meskipun sebenarnya sunnah puasa itu banyak sekali, tidak terbatas hanya ini saja. Seperti misalnya i'tikaf. I'tikaf itu juga sunnah di bulan Ramadan dan saat puasa. Wow, i'tikaf itu tidak hanya sunnah pada malam hari saja. Dan tapi kenapa tidak disebutkan di sini? Karena insya Allah nanti akan kita bahas secara tersendiri. Karena pembahasan i'tikaf itu eh, tidak sedikit. Kemudian secara umum disunahkan bagi kita di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak semua amalan ibadah. Semua amalan ibadah, semua amal baik itu disunahkan bagi kita untuk diperbanyak. Begitu Mahat ya? Allah alaikum jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Ada Ustaz. Apa Ustaz? Naam, tafadhali. Nah, yang tapi mungkin bukan Bu, pembahasan ini ya. Bu Nur, Eh, kaifa haluk ya Bu Nur? Ini lama kita nggak mendengar suara Bu Nur. ya, apa Ustaz? Khair. Eh, kalau kita kan lagi puasa di tengah hari kena uzur misalkan haid itu, apakah memang nggak boleh kita langsung membatalkannya dengan makan gitu ya? Bagaimana, Harus bagaimana Om? sampai Sekali lagi Om. eh, kita kan puasa di tengah hari kena uzur ya, Mm-mm. Ustaz. Nah, terus saya pernah dengar itu kita nggak boleh langsung makan gitu untuk membatalkannya, tapi harus sampai beduk maghrib lagi gitu membatalkannya. Nah Om, kalau berbeda orang yang membatalkan puasa tanpa udzur dan dengan udzur, berbeda. Kalau orang yang tanpa udzur Oh, membatalkan puasa, maka wajib bagi dia, maksudnya wajib ini harus, kalau nggak gitu berdosa. Wajib bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur, yang tanpa udzur untuk tetap menahan diri sampai azan, sampai terbenam matahari. Wajib kalau tanpa udzur. Tapi kalau uh, membatalkan puasa karena ada udzur, misalkan karena sakit atau karena safar, nggak, karena safar itu harus sejak sebelum subuh. eh Misalkan tadi karena haid gitu ya, nifas seperti itu. Kalau ternyata membatalkan puasa di siang hari. Maka kalau seperti itu tidak wajib menahan pembatal-pembatal puasa sampai terbenam matahari, tapi sunnah, disunahkan bagi karena untuk menghormati waktu, menghormati. menjaga menjaga kehormatan waktu puasa, waktu waktu Ramadan itu dihormati dengan berpuasa, dengan menahan diri dari makan dan minum, gitu ya. Tapi Baik, itu bukan wajib. Kalau 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 membatalkan puasanya dengan udzur, gitu ya. Allah. baik Seperti Ustaz. kemarin kita sebutkan, kalau misalkan demikian juga, sepertinya kemarin kita sempat wajibkan saat syarat sah puasa, Ibu saya ya, kalau nggak salah. Iya. Hmm. Baik. Allah. Ya pula khairan Ustaz. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita lanjutkan umat sekalian. Setelah al-muallif rahimahullah, Syekh Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syaitiri rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang sunanus shaum, sunnah-sunnah puasa, beliau melanjutkan dengan makruhatus shaumi, hal-hal yang makruh dilakukan saat puasa. Baik. Kenapa kok beliau setelah membahas sunnah, membahas makruh? Karena sebenarnya antara sunanus shaum dan makruhatus shaum itu ada kaitan yang sangat erat. Dan bahkan para ulama itu terkadang itu menjadikan pembahasan ini jadi satu. Dua pembahasan ini jadi satu. Karena misalkan tadi sunnah-sunnah puasa itu kalau ditinggalkan maka hukumnya jadi makruh. Sedangkan di sini makruhatu saum itu kalau misalkan dihindari maka itu sunnah, hukum menghindarinya, makruh, hal-hal yang makruh, ya kan Ibu? Kebalikannya kan, sunnah itu kebalikannya makruh, makruh kebalikannya sunnah. Jadi kalau misalkan hal-hal yang sunnah itu ditinggalkan maka hukumnya jadi makruh. Kalau hal-hal yang makruh itu dikerjakan, uh,
Hal-hal yang makruh, meninggalkan hal-hal yang makruh itu hukumnya sunnah. Afan. Ini jadi muter-muter. Ya, yang penting gitulah Ibu ya. Bisa dipahami maksud saya kan Ibu ya? Afan wah. Nah, Ustaz. Baik. Baik, naqra kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Beliau menyebutkan makruhatus shaumi. Hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Makruhatus shaumi katsiratun. Sebenarnya hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Katsiratun. Dan di sini puasa di sini juga mencakup puasa baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Minha, beliau menyebutkan minha di antaranya, hanya sebagian saja beliau menyebutkan di sini. Minha, pertama al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi. Al-mubalaghah, berlebihan fil madmadah, di dalam berwudu, wal istinsyaq, dan menghirup air ke dalam hidung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzauqut ta'am. Ini biasanya ibu-ibu kalau masak mencicipi makanan. Itu makruh. Meskipun tidak membatalkan, tapi makruh. Kemudian wal hijamatu, dan berbekam. Berbekam. Insyaallah ibu-ibu paham ya, bekam? Insyaallah lah. Nah, sekarang sudah banyak sekarang. Kemudian wa madghu nahwil alki. Mengunyah semacam al-ilk. Al-ilk itu kalau ini kan al-muallif, penulis kitab ini tuh orang Yaman, orang Timur Tengah. Jadi di sana itu ada semacam kebiasaan orang sana, ada semacam benda yang keras itu yang dikunyah-kunyah seperti itu. Baik. Meskipun ada juga yang menerjemahkan al-ilk di zaman kita sekarang ini sudah bergeser maknanya al-ilk jadi permen karet. Tapi kalau permen karet zaman sekarang sudah membatalkan, bukan makruh. Nanti akan kita bahas. Baik. Kita bahas satu persatu umat sekalian. Makruhatus shaum. Min makruhatis shaum tadi al-muallif menyebutkan ada 4. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Yaitu berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq. Dzauqu ta'am, mencicipi makanan, al-hijamatu, berbekam, madghu nahwil alk, mengunyah benda padat. Baik. Beliau di sini menyebutkan 4 hal, tapi mungkin saya nanti akan menambahkan satu lagi, yaitu masalah siwak bagi orang yang berpuasa. Bersiwak atau membersihkan gigi lah, bukan hanya bersiwak. Karena siwak ini orang sekarang memahaminya secara sempit. Dikiranya yang pakai kayu itu aja. Kayu apa Om? Kayu gagang sapu. Kayu siwak. Tapi nanti akan kita bahas insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang pertama, hati kalian, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq. Mubalaghah tadi apa Ibu Sinan? Berlebihan. Ya kan Ibu ya? Berlebihan dalam berkumur dan menghirup, membersihkan hidung dengan air, menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkan hidung. Baik. Mubalaghahnya ini hukumnya makruh. Mubalaghahnya ini hukumnya makruh. Terlalu berlebihan ini hukumnya makruh. Gambaran mubalaghah itu seperti apa sih yang dimaksud mubalaghah? Berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq itu disebut berlebihan dalam hal itu bagaimana batasannya? Ada 2 gambaran di sana. Kita sebutkan di sana suratul mubalaghah, gambaran mubalaghah berlebihan dalam istinsyaq dan madmadah adalah an yusa'idal ma'a ila aqsal hanaki awil khayshumi. An yusa'id itu apa Ibu sekalian? Jadi mengangkat air di dalam khayshum kita, di dalam rongga hidung atau di dalam mulut kita. Kalau misalkan di dalam mulut kita untuk berkumur ila aqsal hanak, sampai langit-langit bagian belakang, terlalu belakang gitu ya. Itu terlalu berlebihan namanya.
Demikian kalau misalkan sampai ke khayshum, sampai ke rongga. Misalkan hidung kita ini terdiri dari beberapa bagian ya kan Ibu ya. Kalau misalkan eh, kita hirup air, kalau terasa sakit, maka itu masuk ke khayshum. Kalau misalkan kita menghirup belum terasa sakit, itu biasanya belum masuk khayshum. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Halo. Ya Ustaz. Nah, itu gambaran berlebihan dalam madmadah dan istinsyak yang pertama. Kedua, ini gambaran yang kedua dalam terlalu berlebihan di sini adalah an yamla'a famahu au anfahu di sini harusnya. An yamla'a famahu au anfahu bil ma'i kharijal 'adah. Yaitu memenuhi mulut kita atau hidung kita dengan air eh, tanpa tidak wajar, secara tidak wajar. Jadi kharijal 'adah, secara tidak wajar. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita wudhu, ya normalnya ya wudhu itu sedikit saja. Tapi kalau misalkan terlalu dipenuhi mulut kita, sampai semuanya penuh tuh dengan air, nah itu mubalaghah juga namanya. Termasuk juga kalau misalkan kita menghirup menghirup air ke dalam hidung itu terlalu banyak berlebihan, itu juga namanya mubalaghah. Gitu ya Bu ya. Wadih mahat, jami'an. Jadi ini dua gambaran mubalaghah terlalu berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Baik. Ini hukumnya apa tadi, Umahat? Enggak, Ustaz. Makruh. Nah, bagaimana? Kalau misalnya menggunakan seperti fix inhaler itu bagaimana ya Ustaz? Fix inhaler. Inhaler, iya. Buat melegakan yang pernapasan yang melalui hidung itu. Wah, ini menyebutkan merek, Om. Tapi nggak apa-apa. Saya juga punya Iya. fix inhaler. Iya. Baik. Fix inhaler. Sebenarnya itu akan ada saatnya pembahasan pembatal puasa, bukan makruh puasa. Tapi mungkin akan ada sangkut pautnya nanti dengan hal ini juga. Misalkan nanti saat dzauqut ta'am, saat mencicipi makanan nanti akan ada sekilas tentang hal itu. Baik, fixed inhaler. Fixed inhaler itu yang kita hirup itu apakah ada benda yang masuk saat kita hirup atau hanya aroma saja, angin atau rasa, itu saja. Ya, Jadi itu pasti aroma, Ustaz. Aroma, naam. Nanti akan kita bahas dalam pembatal-pembatal puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah dukhulu ain. Masuknya suatu benda, baik benda padat maupun benda cair ke dalam rongga di dalam tubuh kita, rongga yang terbuka, jalur yang terbuka, seperti hidung, mulut, dan nanti akan kita bahas yang lain. Baik. Jadi dukhulul ain. Sedangkan dukhulul athar, kalau misalkan yang masuk itu bukan angin, bukan benda padat atau benda cair, tapi hanya aroma atau rasa saja, maka itu tidak membatalkan. Oh, tidak membatalkan ya Ustaz? Tidak membatalkan. Iya. Oh ya. Berbeda dengan obat asma. Obat asma yang disemprot itu. Obat asma yang disemprot itu kan ada airnya. Ada kandungan airnya, komposisinya. Ya kan Bu Dokter ya? Bu Dokter. Bu Anita. Obat asma itu komposisinya ada airnya, Bu Anita. Ya, Ustaz. Ya. Gak memastikan, biar yakin loh. Baik. Jadi kalau obat asma itu membatalkan. Obat asma itu membatalkan karena ada benda, baik meskipun itu benda cair yang masuk ke dalam rongga tubuh kita. Baik. Kita lanjutkan dulu untuk yang mubalaghah ini tadi. Terkadang ini tadi mubalaghah terlalu berlebihan dalam berkumur atau istinsyak itu makruh hukumnya. Mubalaghahnya makruh hukumnya, bukan madmadahnya atau istinsyaknya yang makruh, tapi mubalaghahnya yang makruh. Jadi kalau misalkan tetap wudu, tetap madmadah, istinsyak, tapi tanpa mubalaghah itu tidak masalah. Jadi kalau misalkan puasa, terkadang orang puasa lalu tidak mau berkumur atau istinsyak saat berwudu.
Maka sebenarnya tidak begitu juga harusnya. Nggak masalah kita saat kita puasa itu tetap berkumur saat wudhu dan istinsyak. Misalkan istinsyak yang paling minimal yang penting masuk air saja. Misalkan membasahi ujung jari kita kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung kita untuk membersihkannya. Maka itu istinsyak yang paling minimal. Itu nggak masalah. Baik. Kenapa kok mubalaghah terlalu berlebihan itu makruh hukumnya? Karena dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, masuk ke tenggorokan, ke hadul zahir, jadi batasan jauf, batasan tubuh kita. Kalau dari tenggorokan itu adalah makhrajnya huruf H. Makhrajnya huruf H. Kalau sudah melewati makhrajnya huruf H, maka itu sudah masuk ke dalam tubuh kita yang batas membatalkan puasa. Baik. Tapi umat sekalian, di sana kalau misalkan tidak sengaja air tertelan masuk ke dalam rongga tubuh kita, baik dari tenggorokan atau dari khaysum, dari rongga hidung, itu bagaimana hukumnya? Maka di sana ada 3 kondisi. Sabqul ma'i ilal jawfi salasatu aqsamin. Jadi tidak sengaja kemasukan air baik ke dalam tenggorokan kita atau ke rongga hidung kita, maka di sana ada 3 kondisi. 3 kondisi itu apa saja umat sekalian? Seperti kita sempat singgung di grup tadi. Yang pertama adalah yuftiru mutlaqan, membatalkan secara mutlak. Yang kedua, yuftiru in balagha, membatalkan jika seandainya dilakukan dengan berlebihan. Dan kondisi yang ketiga, la yuftiru mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak. Kita bahas satu persatu. Yuftiru mutlaqan, yang membatalkan secara mutlak itu apa? Yang membatalkan secara mutlak adalah, ini maksudnya membatalkan secara mutlak itu bagaimana Ibu-ibu sekalian? Secara mutlak itu membatalkan. Maksudnya membatalkan secara mutlak itu baik dilakukan dengan berlebihan atau tidak berlebihan. Yang penting kalau misalkan melakukan hal itu lalu masuk air, meskipun tanpa sengaja, maka batal puasanya. Meskipun melakukannya hal itu tidak berlebihan. Ini dalam hal apa? Wadzalika fima idza sabaqa fi ghairi matlubin. Ini kemasukan air ke dalam rongga tenggorokan atau khaysum itu membatalkan secara mutlak baik berlebihan atau tidak idza sabaqa fi ghairi matlubin. Hal itu jika terjadi pada hal-hal yang tidak masyru', tidak diperintahkan, tidak diwajibkan dan tidak disunahkan dalam syariat. Contohnya apa? Kalmadmadatir rabi'ati, seperti kumur yang keempat saat wudu. Kumur itu sunnahnya 3 kali, ya atau ibu sekalian? Kumur itu sunnahnya 3 kali, ya atau ya? Iya, Ustaz. Kalau misalnya kumur lagi yang keempat ini bukan sesuatu yang disyariatkan, bukan sesuatu yang diwajibkan atau disunahkan di dalam syariat. Maka kalau misalkan kita saat wudhu lalu berkumur dan kemudian kita menambahkan kumur sampai 4 kali, saat kumur yang keempat itu tidak sengaja tertelan, maka batal puasa kita. Meskipun kita berkumurnya itu tanpa berlebihan, tidak terlalu banyak airnya, dan tidak sampai dimasukkan ke bagian akhir, bagian belakang langit-langit sampai biasanya kan anak kecil main-main air. Dimasukin air terus habis itu lihat ke atas disuarain gitu kan. Meskipun tidak berlebihan seperti itu, kalau misalkan berkumur yang keempat itu kemasukan air maka batal secara mutlak. Atau contoh berikutnya di sana walin ghimas fil ma, atau nyebur ke dalam air, menyelam ke dalam air. Alin ghimas, menyelam ke dalam air itu bukan sesuatu yang matlub, bukan sesuatu yang ma'murun bihi,
bukan diperintahkan, tidak diwajibkan, tidak juga disunnahkan untuk kita misalkan bahkan dalam mandi wajib sekalipun. Mandi wajib itu tidak harus nyelam kan Ibu ya? Tidak harus nyelam. Jadi kalau misalkan seseorang menyelam, berenang, saat berenang kemudian tidak sengaja kemasukan air, entah itu ke semua rongga tubuh kita, ke semua lubang tubuh kita, maka batal puasanya kalau kemasukan. Baik, wa ghuslu tabarrudin atau tanadzufin juga misalkan kalau mandi yang bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Misalkan mandi supaya bersih, supaya seger gitu, supaya fresh ya. Kan kadang kan orang saat puasa itu pengennya sering-sering mandi gitu ya, biar seger sambil menyelam minum air. Baik, sering-sering mandi. Mandi itu mandi yang ghairu masyru', yang tidak wajib dan tidak sunnah. Seandainya saat mandi ada air yang tidak sengaja masuk ke dalam rongga tubuh kita, tidak sengaja tertelan atau tidak sengaja masuk ke hidung kita, maka batal saat itu puasa kita. Meskipun kita tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Begitu Ibu ya. Di sana ada gambaran di sana idza ightasala munghamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni aw ila anfi. Jika seseorang mandi dan dia mandi dengan cara menyelam, nyebur ke kolam itu. Saat dia mandi menyelam itu sabaqal ma', tidak sengaja air itu masuk ila batinil udhun, ke dalam rongga telinga, awil anfi, atau masuk ke dalam rongga hidung, fa innahu yuftiru, maka puasanya batal. Walau fil ghuslil wajib, meskipun mandinya itu adalah mandi wajib. Li'anna linghimasa laisa amran matluban, karena menyelam itu bukan hal yang matlub, bukan hal yang masyru'. Karena misalkan mandi wajib sekalipun, mandi wajib itu bisa dilakukan tanpa menyelam. Jadi kalau meskipun mandinya wajib, menyelamnya itu tidak disyariatkan, tidak diwajibkan, dan tidak disunahkan. Jadi tidak harus dengan menyelam. Nah, seandainya saat menyelam itu kemasukan air, maka batal puasa. Wadih mahat, alhamdulillah jami'an. Mudah-mudahan jelas semua ya. Ayo, nastamir. Berikutnya umahat, kondisi kedua, kemasukan air, tidak sengaja kemasukan air dalam rongga tubuh kita, baik ke dalam tenggorokan atau ke hidung kita atau ke yang lain. Baik. Ini yuftiru in balagha. Membatalkan jika dilakukan dengan berlebihan. Membatalkan jika dilakukan dengan berlebihan. Wa dzalika fima idza sabaqa al-ma'u fi nahwi al-madmadati al-matlubati wa fi nahwi al-wudu'i. Hal ini berlaku hukum ini, maksudnya berlaku hukum kemasukan air ini membatalkan jika dilakukan secara berlebihan. Jadi kalau misalkan tidak berlebihan, tidak membatalkan, itu berlaku dalam madmadah matlubah. Jadi berkumur yang masyru'. Berkumur yang masyru'. Misalkan wudu tadi. Wudu itu sunnahnya 3 kali. Kalau misalkan pertama, kedua, ketiga, itu kalau misalkan tidak sengaja kemasukan air saat wudu, kemudian kita berkumur pertama, kedua, atau ketiga, 3 kali saja. Kalau tidak sengaja kemasukan air, selama kita tidak berlebihan dalam berkumurnya, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau misalkan di saat kumur pertama, kedua, ketiga, dan kumurnya ini berlebihan, dengan gambaran tadi berlebihannya. Terus saat dia melakukan secara berlebihan, itu kemasukan air, masuk air ke tenggorokan atau ke hidung, maka batal puasanya kalau dilakukan secara berlebihan. Wa fi nahwil wudu. Wudu. Ini fi nahwi al-madmadah. Jadi madmadah ini juga termasuk juga kalau istinsyak. Kalau istinsyak seperti itu juga 3 kali. Kalau misalkan terlalu berlebihan, kemudian kemasukan, maka
batal. Tapi kalau misalkan tidak berlebihan melakukannya lalu kemasukan, maka tidak batal. Atau seperti saat wudu misalkan kita basuh wajah yang tidak sengaja, atau misalkan saat mandi wajib atau mandi sunnah. Saat mandi wajib atau mandi sunnah lalu kemasukan air, maka kalau di sana dilihat apakah ini secara berlebihan atau tidak. Kalau misalkan secara berlebihan, kemasukannya ini karena dia melakukan secara berlebihan, maka batal. Tapi kalau dilakukan tidak secara berlebihan, maka tidak batal. Ini kita ada tambahan di sana, sawaun kana al-matlubu wajiban aw manduban. Baik, ini berlaku baik hal-hal yang masyru', hal-hal yang diperintahkan di dalam syariat, baik hal-hal yang wajib maupun hal yang sunnah. Makanya saya tadi bilang seperti mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib itu misalkan karena janabah atau setelah haid, setelah nifas, atau misalkan mandi sunnah seperti mandi hari Jumat misalkan seperti itu, atau sebelum Id seperti itu. Enggak, sebelum Id sudah enggak puasa lagi. Hari Jumat. Seperti itu. Tahlah dikoda jamnya. Baik, berikutnya di sana mungkin ada pertanyaan. Kenapa kok misalkan tidak membatalkan? Kenapa kok tidak membatalkan kalau kemasukan air jika dilakukan tanpa berlebihan? Kenapa demikian? Di sana ada keterangan la yufattiru atau la yuftiru bila mubalaghatin li'annahu tawallada min ma'murin bihi bighairi ikhtiyarihi. Karena hal itu terjadi, tadi kemasukan air itu terjadi min ma'murin bihi karena mengerjakan hal yang diperintahkan baik wajib ataupun sunnah dan bighairi ikhtiyarihi tanpa unsur kesengajaan. Dan di sana ada kaidah ma tawallada min ma'murin bihi bahwa ma'dzur. Hal-hal yang terjadi karena efek kita melaksanakan perintah baik yang wajib maupun sunnah, maka ma'dzur itu dimaafkan, ditolerir. Gitu ya, Bu ya. Ini termasuk dalam kaidah itu masalah ini. Jadi tidak sengaja kemasukan air saat melaksanakan hal-hal yang diperintahkan baik wajib maupun sunnah. Selama itu tidak berlebihan mengerjakannya, maka ma'dzur, dimaafkan. Baik. Tapi kenapa kok kalau misalkan dilakukan secara berlebihan itu menjadi membatalkan? Kenapa? Yufattiru atau yuftiru ma'al mubalaghah. Kalau dilakukan secara berlebihan maka akan membatalkan linnahyi anha fis shaum. Karena memang ada larangan dari Rasulullah terkait dengan hal ini, yaitu apa? Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah berlebihanlah dalam istinsyaq, termasuk juga madmadah. Illa an takuna sha'iman, kecuali saat berpuasa. Jadi kita dilarang untuk berlebihan dalam madmadah dan istinsyaq. Jadi illa itu menunjukkan kalau misalkan tadi kita yang hadis bagian pertama itu kita diperintahkan untuk berlebihan sungguh-sungguh dalam madmadah dan istinsyaq. Illa itu menunjukkan berarti kebalikannya, berarti jangan itu. Larangan setelahnya illa antakuna sha'iman, kecuali kalau saat dalam kondisi puasa, maka jangan mubalaghah. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, ummahat sekalian, di sini kan kondisi pertama itu yuftiru mutlaqan, membatalkan secara mutlak. Kondisi kedua yuftiru in balagha, membatalkan seandainya jika dikerjakan secara berlebihan. Tapi membatalkan ini harus dengan 3 syarat. Membatalkan harus dengan 3 syarat. Innama yuftiru ma'at ta'ammudi, ini syarat yang pertama. Jadi ini membatalkan, semuanya ini membatalkan ma'at ta'ammud, kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau sengaja, maksudnya nggak lupa gitu ya. Kalau karena lupa kalau dia dalam kondisi puasa gitu ya. Kemudian dia
misalkan berlebihan dalam madmadah dan istinsyaq misalnya, maka tidak masalah kalau lupa dalam kondisi puasa. Au wal ilmi bi'adami masyru'iyyatil mubalaghati. Syarat yang kedua ini bisa membatalkan ini jika orang yang melakukan ini tahu wal ilm, tahu kalau atau bahwasanya mubalaghah itu ghairu masyru', tidak disyariatkan atau dilarang saat berpuasa. Jadi kalau misalkan tahu, kalau misalkan orang nggak tahu bagaimana? Orang kalau nggak tahu, dikiranya mubalaghah saat berpuasa itu, mubalaghah dalam berkumur dan istinsyak saat puasa itu dikiranya nggak masalah. Kalau misalkan nggak tahu nggak masalah, ma'dzur. Tapi al-jahlul ma'dzur itu kita harus memahami juga umat sekalian. Al-jahlu, ketidaktahuan yang ma'dzur, yang mendapatkan udzur itu bukan tidak tahu secara mutlak. Tidak tahu yang mendapatkan uzur itu adalah pertama tidak tahu karena misalkan qaribul ahdi bil Islam, misalkan baru masuk Islam, mu'allaf, memang baru mengenal Islam. Jadi tidak tahu masalah-masalah yang detail seperti ini. Atau misalkan sakana fil badiyah ba'idan 'anil ulama, tinggal jauh dari orang-orang, jadi tinggal di pedalaman, jauh di pedalaman. Dan tidak ada orang yang bisa ditanya, tidak ada orang yang bisa menjelaskan kepadanya. Jadi al-jahlul ma'dzur itu mencakup dua itu saja. Selain dua itu, maka tidak tahunya itu tidak mendapatkan uzur. Misalkan sudah lama kita berislam, sejak kecil bahkan. Kemudian kita tinggal di tempat yang memungkinkan bagi kita untuk belajar. Bahkan kita fasilitas kita bisa belajar online seperti ini sekarang, alhamdulillah. Maka kalau misalkan kita tidak tahu, kita tidak mendapatkan uzur, batal, gitu ya, Bu ya. Baik. Dan syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu apa? Jadi ini mengerjakannya itu dengan kemauan sendiri, bukan karena unsur paksaan. Misalkan dipaksa, ya, diancam, jadi nggak bisa melawannya. Atau misalkan saat tidur ya, saat tidur itu ternyata saat tidur orang tidur itu kan nggak punya kuasa, nggak bisa melawan, nggak sadar. Kemudian saat tidur ternyata kesiram misalnya. Misalkan saat puasa Ramadan tidur terus di rumah, terus habis itu dimarahin sama orang tuanya, sama orang tuanya disiram air 1 ember, airnya itu masuk dalam hidung atau ke dalam mulut atau ke dalam telinga, tertelan itu nggak masalah, karena itu min ghairi ikhtiyar, tidak sengaja dan bukan berdasarkan kemauannya sendiri, gitu ya. Jadi 3 syarat ini untuk membatalkan hal-hal ini, membatalkan jika memenuhi 3 syarat ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak membatalkan. Begitu maksudnya. Subhanallahu jami'an. Baik. Jika kita sakit gigi dan kumur-kumur, bagaimana? Kumur-kumur setelah kumur ditelan atau dikeluarkan? Kalau setelah kumur-kumur ditelan ya batal. Tapi kalau setelah kumur-kumur kemudian dibuang, dikeluarkan, nggak batal, nggak masalah insyaallah. Gitu. Kadang itu kan kalau anak kecil tuh kalau puasa itu sering kumur-kumur ya. Sering kumur-kumur. Tapi saat kumur-kumur itu yang dikeluarkan itu setengah, yang setengahnya lagi masuk. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, la yuftiru mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan secara mutlak itu maksudnya bagaimana? La yuftiru wa in balagha, tidak membatalkan meskipun dilakukan dengan cara berlebihan. Tidak membatalkan meskipun dilakukan secara berlebihan. Kapan kita misalkan kalau tertelan sesuatu ke dalam tenggorokan kita atau tidak sengaja masuk ke dalam hidung kita, tidak membatalkan secara mutlak meskipun kita berlebihan dalam menghirupnya atau berkumurnya. Wa dzalika 'inda tanajjusil fam. Hal itu terjadi berlaku jika
ada najis di dalam mulut kita. Jika ada najis di dalam mulut kita, misalkan ada darah atau lain sebagainya, hal-hal yang najis, maka kita wajib untuk membersihkannya. Wajib untuk membersihkan darah tersebut. Dan dalam membersihkan najis itu harus mubalaghah. Kita sebutkan di sini liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasah. Karena membersihkan najis itu wajib dengan mubalaghah. Lian ghasila kullu ma fi haddidh zahir, supaya tercuci bersih semua bagian zahir, bagian batasan zahir. Batasan zahir itu adalah yang sebelum masuk ke makhrajnya huruf H, sebelum melewati makhrajnya huruf H. Keluar. Nah, itu haddud zahir, batasan luar dari rongga mulut kita. Nah, supaya bersih semuanya, maka kita wajib mubalaghah dalam membersihkan najis. Jadi masalah membersihkan najis itu wajib. Dan wajib mubalaghah. Maka seandainya karena membersihkan najis dan mubalaghah dalam membersihkan najis tidak sengaja tertelan air, maka tidak masalah, dimaafkan. Nah, tadi kaidahnya, ma tawallada min ma'murin bihi fahuwa ma'dzur. Hal yang muncul disebabkan karena sesuatu yang memang disyariatkan, diperintahkan, baik yang wajib maupun sunnah, maka ma'dzur, dimaafkan, ditolerir. Begitu ya, Bapak ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya umat sekalian, hal yang makruh yang kedua adalah dzauqut ta'am, mencicipi makanan umat sekalian. Mencicipi makanan yukrahu dzauqut ta'ami khaufan min wusulihi ila al-jawf. Kenapa kok mencicipi makanan itu hukumnya makruh? Khaufan, karena dikhawatirkan min wusulihi ila al-jawf. Nanti yang dicicipi itu akan masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Nah, kalau nggak masuk, nggak masalah. Tidak membatalkan. Tapi ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Seandainya ditinggalkan itu lebih baik. Tapi meskipun ini tidak membatalkan, idza dakhala 'ainun ilal jawfi aftara. Seandainya benda yang dicicipi itu, makanan yang dicicipi itu, baik berupa benda cair maupun benda padat, yang dicicipi itu masuk, meskipun tanpa sengaja, masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam rongga tenggorokan kita, melewati batasan huruf H, maka membatalkan puasa. Nah, seandainya masuk, yang dicicipi itu ternyata masuk, maka membatalkan puasa. Mencicipi, ibu-ibu sekalian kalau mencicipi itu di lidah saja atau sampai masuk ibu sekalian? Kalian, tapi kalau misalkan mencicipi, tidak ditelan, itu nggak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan mencicipi itu masuk, yang dicicipi itu masuk, meskipun tanpa sengaja, maka membatalkan. Tapi wala yadurru atharul aini, ini yang mungkin ditanyakan tadi terkait dengan fixed inhaler. Wala yadurru atharul ain, dan tidak masalah terkait dengan atharul ain. Jadi yang hal-hal yang dikeluarkan. Athar itu bekas dari benda yang dicicipin tadi. Idza wasal al-jawf, itu enggak ada masalah, meskipun masuk ke dalam tenggorokan. Maksudnya athar ini seperti apa? Raihatuha ka raihatiha atau ta'miha. Misalkan seperti aromanya atau rasanya. Saat mencicipi misalkan. Saat mencicipi mungkin lidah kita merasakan, tapi aromanya sampai tenggorokan misalkan seperti itu. Yang dicicipi itu masih di lidah, tapi aromanya sudah masuk ke tenggorokan. Atau kita mencicipi di lidah, lalu kita langsung buang, sayang. Tapi rasanya itu terasa di tenggorokan, berbekas di tenggorokan rasanya. Itu nggak masalah, tidak membatalkan. Selama yang masuk itu bukan bendanya yang dicicipi, meskipun bendanya itu padat atau cair. Selama itu tidak masuk, maka tidak membatalkan. Kalau yang masuk hanya asarnya saja, berupa aroma atau berupa rasanya. Kemudian wa tantafil karahatu lil hajah. Tapi hukum makruh ini bisa hilang, bisa berubah menjadi mubah hukumnya jika memang dibutuhkan mencicipi hal ini. Misalkan untuk
lil islah, misalkan untuk memperbaiki supaya makanannya nggak bermasalah, misalkan di saat ibu-ibu masak ya, untuk masak untuk suami misalkan, atau misalkan di sana para ulama menyebutkan kondisi yang tidak makruh itu misalnya kalau kita punya anak kecil dan anak kecil ini butuh makanan yang dikunyahkan, jadi dia tidak bisa mengunyah sendiri, harus dikunyahkan dulu. Baru dia bisa memakannya. Dan tidak ada yang lain selain kita yang bisa mengunyahkannya. Dan tidak bisa dengan cara yang lain juga. Maka itu tidak makruh hukumnya. Atau juga misalkan tahnik, kata para ulama tahnik, kalau misalkan kita mengunyahkan kurma kemudian untuk diberikan kepada bayi, itu juga tidak makruh hukumnya. Gitu ya Bu ya. Karena lil hajah, karena memang ada kebutuhan di sana. Ini hal yang makruh yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah al-hijamah. Al-hijamah, apa makna al-hijamah Muhammad tadi? Berbekam. Naam. Al-hijamah atau berbekam. Wa fi ma'na al-hijamah atau wa mithlu al-hijamah al-fasdu. Hukumnya sama dengan hijamah juga ada al-fasdu. Al-fasdu mungkin di beberapa tempat sudah ada juga dipraktekkan di daerah kita. Ibu-ibu paham yang dimaksud al-fasdu, Mahat? Insya Allah Ustaz, itu darahnya lebih banyak Ustaz. Kalau itu kan disayat ya. Kalau al-fasdu itu disayat. Memang di pembuluh darah ya, disayatnya ya? Ya, saya di kaki Ustaz. Di kaki, nah, jadi kalau hijamah itu misalkan pakai jarum, atau disedot seperti itu. Kalau al-fasdu itu dengan merobek pembuluh darah. Baik. Itu hukumnya sama, makruh saat berpuasa. Saat puasanya itu makruh. Untuk berbekam dan fasdu. Kenapa kok berbekam itu hukumnya makruh? Makruh, dan makruhnya ini baik untuk orang yang dibekam maupun orang yang membekam. Tukrahu lil mahjumi li'anna dzalika yudha'ifuhu atau yudha'ifuhu. Ini makruh hukumnya bagi orang yang dibekam karena bekam itu akan membuatnya melemah, dan bisa jadi juga saat betul-betul lemah itu jadi membutuhkan untuk membatalkan puasa, gitu ya Bu ya, dikhawatirkan seperti itu. Sedangkan makruh juga hukumnya bagi orang yang membekam, wa tukrahu lil hajimi. Tapi mungkin untuk saat ini tidak berlaku seperti ini karena sekarang itu bekam itu dengan alat ya. Sedotnya dengan alat. Tapi kalau dulu bekam itu sedotnya itu dengan sedot, disedot dengan mulut. Gitu. Ini makruh untuk hajim, untuk yang membekam itu karena seperti itu. Li'annahu rubbama aftara. Karena bisa jadi orang yang membekam itu akan batal puasanya biwusuli syai'in, karena ada benda yang masuk ilal jauf, ke tenggorokannya, ke perutnya, bisa babi masil muhjamah, karena sebab menyedot bekamannya tadi. Kalau dulu itu membekam itu dengan disedot. Adapun hadis aftarul hajimu wal mahjumu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, aftara itu batal puasanya gitu ya. Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Tapi para ulama menjelaskan hadis ini bukan maksudnya secara zahir seperti itu, tidak. Ada yang mengatakan seperti kita sebutkan di sini, ta'arrada lil iftar, dikhawatirkan orang yang membekam dan dibekam itu akan batal puasanya. Jadi maksudnya seperti itu. Aftara al-hajim wal mahjum. Meskipun ada juga para ulama yang lain yang menjelaskan aftara al-hajim wal mahjum, hadis ini mansukh, sudah dihapus dengan hadis yang Rasulullah pernah berbekam saat berpuasa. Gitu ya, Bu ya. Kemudian hal yang makruh yang keempat yang disebutkan oleh mu'alif tadi adalah mad'u nahwil alki. Saya tadi menerjemahkannya bagaimana? Mengunyah benda padat gitu ya. Benda padat yang tidak keluar zat, tidak mencair ya, dari benda tersebut.
yukrahu idza la yatahallalu minhu syai'. Jadi ini hukumnya makruh. Idza la yatahallalu minhu syai', selama tidak mencair, tidak keluar zat rasa cairan dari benda yang dikunyah tersebut. Li'annahu misalnya apa, misalnya mengunyah karet misalnya, bukan permen karet, tapi mengunyah karet gitu ya. Atau misalkan menggigit misalkan, kadang itu orang itu kan waktu kadang itu nggak sadar saat konsentrasi itu gigit pena, gigit pensil gitu. Baik, itu kalau misalkan tidak mencair, tidak keluar cairan atau memuai seperti itu, maka tidak masalah. Tapi kenapa kok makruh? Li'annahu yajma'ur riq. Tapi makruh hukumnya karena mengunyah benda-benda padat seperti itu akan terlalu banyak mengumpulkan ludah. Wa yu'attish, dan juga menyebabkan haus. Nah, ini sebabnya makruhnya ini. Karena biasanya kalau mengunyah benda padat itu akan mengumpulkan ludah dan menyebabkan haus. Sedangkan kondisi kedua, amma idza yatahallalu minhu syai'un. Sedangkan jika benda yang dikunyah itu mengeluarkan zat seperti cairan, seperti misalkan permen karet zaman sekarang, itu kalau dikunyah itu ada gula manisnya yang mencair, dan yang keluar itu, cairan yang keluar itu yakhtalitu ma'arriq, bercampur dengan ludah. Kemudian setelah bercampur dengan ludah itu wayabtali'uhu as-shaimu, orang yang berpuasa itu menelannya, maka jelas ini haram bagi orang yang berpuasa dan tentu membatalkan puasanya. Begitu maksudnya. Astaghfirullah alaikum jami'an. Baik, insyaallah bisa difahami maksudnya. Astaghfirullah alaikum jami'an. Di sini masih ada sisa tentang masalah siwak umat sekalian. Kita bahas siwak meskipun tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah. Kita bahas karena memang ini terkadang mungkin banyak dari kita menjumpai masalah ini. Siwak. As-siwaku lis-shaim. Masailus siwak lis-shaim. Kita akan membahas beberapa hal saja. Kita tidak membahas semua terkait dengan siwak karena ada bab siwak tersendiri sebenarnya di dalam fikih. Tapi kita membahas secara umum yang berkaitan dengan puasa. Pertama kita harus memahami dulu ta'rifnya. Ta'rif, pengertian, definisi dari siwak itu sendiri. Yang dimaksud siwak itu apa umat sekalian? Mungkin ibu-ibu saya ada yang pernah dulu belajar fikih dengan saya waktu di masjid dulu, waktu masih offline dulu. Masih ingat, Om? Siwak itu apa, Om? Baik. Qad yutlaqu as-siwaku 'ala al-fi'li wa huwa al-istiyaq. Terkadang siwak itu diartikan fi'lunnya, pekerjaannya, yaitu al-istiyaq, membersihkan gigi. Siwak itu terkadang maksudnya adalah fi'lun, kerjaan, membersihkan gigi. Wa qad yutlaqu 'ala al-alah. Kurang ala di sini. Wa qad yutlaqu 'ala al-alah. Dan terkadang siwak itu, yang dimaksud siwak itu adalah alatnya. Kalau misalkan siwak itu yang dimaksud siwak adalah alatnya, wahwa kullu khashinin tahirin yuzilul qalha. Maka yang dimaksud alat siwak itu adalah setiap kullu khashinin, setiap benda yang kasar. Khashin itu kasar. Lawannya khashin itu amlas. Amlas itu licin. Makanya kalau mau biar licin itu diamplas kan. Amlas. Kalau khashin itu kasar. Tahir, suci. Yuzilul qalha, bisa membersihkan kotoran gigi. Jadi yang dimaksud alat siwak itu setiap benda yang kasar, suci, dan bisa membersihkan gigi. Bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Jadi tidak harus udul arok, kayu. Kalau orang kita mengenalnya kayu siwak, tapi namanya itu bukan kayu siwak sebenarnya. Tapi udul arok, kayu arok. Sedangkan Rasulullah itu bersiwak itu tidak hanya dengan kayu arok. Nah, yang paling afdal itu menggunakan kayu arok. Gitu. Tapi terkadang Rasulullah juga
bersiwak dengan kayu zaitun, batang zaitun, kadang juga dengan pelepah kurma, dan dengan kayu yang lain. Jadi tidak harus dengan udu arak. Dan kalau misalkan kita memahami pengertian ini, kullu khashinin tahirin yuzilul qalha, maka termasuk hukumnya bersiwak itu adalah kita menyikat gigi kita dengan sikat gigi. Kan Ibu ya? Karena sikat gigi itu khashin, kasar, tahir, suci, yuzilul qalha, dan bisa digunakan untuk membersihkan gigi, kotoran gigi. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Halo? Masih ada Ibu Siana? Iya, Ustaz. Ustaz. Takut ditinggal sendiri. Baik. Jadi kalau kita saat gosok gigi, menyikat gigi itu dengan diniatkan bersiwak, maka akan mendapatkan pahala bersiwak. Tergantung, ya, bersiwak itu bisa, hukumnya bisa macam-macam, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh. Ya. Baik. Kalau ingin mendapatkan pahala sunnah bersiwak, ya, bisa dengan gosok gigi. Kalau kita meniatkannya. Baik. Kita lanjutkan sekarang terkait dengan puasa. Bagaimana hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa? Hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa adalah yukrahu. Yukrahu siwaku lis-shaim. Makruh hukumnya bersiwak bagi orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis, lihat hadis. La khulufu fami shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih dicintai Allah daripada bau minyak misk, minyak wangi misk. Nah, karena lalu mana yang menunjukkan bahwasanya ini makruh? Mungkin kalau kita tidak belum pernah mempelajari usul fikih maka bingung, ini mana larangannya? Maka mana yang menunjukkan makruh? Nah, di sana dijelaskan oleh para ulama, inna atyabiyatahu 'inda Allahi tadullu ala talabi ibqaihi fakurihat izalatuhu. Bahwasanya kecintaan Allah terhadap bau mulutnya orang yang berpuasa ini tadullu ala talabi ibqaihi. Ini menunjukkan bahwasanya membiarkannya tetap ada itu sesuatu hal yang matlub, sesuatu hal yang diminta, yang masyru'. Fakurihat izalatuhu, maka menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Gitu Ibu ya. Tapi apakah bersiwak bagi orang yang berpuasa ini makruh secara mutlak? Maksudnya secara mutlak ini sepanjang waktu, sepanjang hari 24 jam, atau sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu sepanjang waktu itu makruh? Tidak. Di sana kita bahas waktul karahah. Waktul karahahnya dimulai dari kapan? Mulai ba'da zawal. Ba'da zawal ini maksudnya apa? Maksudnya zawal ini zawal apa? Zawal itu kan tergelincir. Tergelincirnya apa? Zawalu syams. Maksudnya adalah tergelincirnya matahari an wasatis sama, dari pertengahan, dari tengah-tengah langit. Jadi kalau misalkan di sana dijelaskan mailuha ila jihatil gharb. Saat matahari sudah mulai condong ke arah barat, maka itu disebutnya zawal. Maka dimulai, dan itu mulai masuk waktu zuhur. Dan itu mulai masuk waktu zuhur. Maka ketika sudah mulai masuk waktu zuhur, maka makruh hukumnya untuk bersiwak, membersihkan bau mulut kita. Itu ya, Bu ya. Mungkin kita masih ragu. Ustaz, apa iya makruh? Kan Allah mencintai yang baik. Allahu tayyibun yuhibbut tayyib. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha baik dan mencintai yang baik-baik, menyukai yang baik-baik. Masa membersihkan bau mulut nggak boleh? Makruh. Ini berdasarkan dalil yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai hasan baik oleh Ibnu Salah. Saya salah huruf ya. Ibnu Salah. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "U'atiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tihunna lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku saat bulan Ramadan diberikan 5 hal, yang mana 5 hal ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Amma wahidah, ini satu lafaz, yang kita menggunakan lafaz ini, ada lafaz yang lain. Amma wahidah, adapun yang pertama, fa idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allah Ta'ala ilaihim wa man nadhara Allah ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Hal yang pertama, keutamaan yang pertama dari umat ini adalah di awal bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, Allah akan melihat hamba-hambanya. Allah akan melihat umat ini. Wa man nadharallahu ilaihi, dan siapa yang dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, tidak akan diazab selamanya. Wa amma tsaniyah, adapun hal yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihal miski. Bahasanya bau mulut mereka, yaitu umat Nabi Muhammad, hina yumsun, saat yumsun. Ibu-ibu sekalian, kalau dikir pagi dan petang biasanya amsayna wa amsal mulku, ya kan Ibu ya? Dikir petang. Hina yumsuna, saat memasuki waktu masa. Atyabu indallah, lebih dicintai atau sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah min rihil misk, daripada bau minyak wangi. Baik, umat sekalian, amsa yumsi, masa. Masa di dalam bahasa Arab aslinya dimulai waktu masa itu sejak kapan? Waktu al-masa'u itu dimulai setelah zawal. Makanya setelah condongnya matahari ke arah barat. Makanya dari kata yumsuna ini, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'indallahi min rihil misk. Dari kata yumsuna ini para ulama mengambil kesimpulan, jadi makruh menghilangkannya itu saat setelah zawal. Gitu ya, Bapak? Wadih Mahat? Na'am, Ustaz. Jayid. Dan ini bukan hanya terkait dengan setelah zawal, makruhnya ini baru setelah zawal, ini bukan hanya pendapat di dalam mazhab Syafi'i, tapi juga di dalam mazhab Hambali juga demikian. Berikutnya mungkin di sana ada illah. Illah ini sebab, kira-kira kenapa sih kok dimakruhkan setelah zawal, bukan sebelum zawal? Di sana disebutkan oleh para ulama, inna taghayyura qabla az-zawali yansha'u ghaliban min athari ta'am. Perubahan aroma mulut, perubahan bau mulut sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat, itu biasanya bukan disebabkan karena puasanya, tapi karena atharut ta'am, karena bekas sisa-sisa makanan di dalam mulut. Amma ba'dahu, adapun setelah zawal, yansha'u min atharil ibadah. Jadi adapun bau mulut setelah zawal itu biasanya disebabkan karena puasanya. Kalau sebelum zawal itu bau mulut itu bukan karena puasa, tapi karena sisa-sisa makanan biasanya. Tapi kalau setelah zawal itu baru disebabkan karena puasanya, bau mulutnya. Berdasarkan taklil ini, kalau misalnya seseorang misalnya tidak makan sejak sebelum waktu sahur, misalkan waktu sahur itu nggak bangun, saat sahur itu nggak bangun, ketiduran, nggak bangun, nggak sempat sahur, maka dia sudah lama nggak makan, ya kan Ibu ya? Sudah lama nggak makannya. Maka kalau misalkan bau mulutnya sejak pagi itu karena memang sebab karena nggak makan, karena ibadah puasanya, maka itu tetap makruhnya itu dari pagi. Karena ilahnya itu bau mulutnya ini karena ibadah. Demikian juga kalau misalkan seandainya orang bau mulut, tapi bau mulutnya ini bukan karena puasanya,
maka tidak makruh dihilangkan bau mulutnya ini. Misalkan orang bau mulutnya karena apa Om? Karena tidur. Kalau lama tidur jadi bau mulutnya, bau iler. Jadi nggak masalah dihilangkan baunya, gosok gigi nggak masalah. Atau misalnya setelah zawal, orang berpuasa, setelah zawal kemudian dia lupa makan. Setelah zawal lupa dia makan pete misalnya gitu. Kan bau mulutnya. Ah, tapi bau mulutnya ini bukan karena puasanya, tapi karena makan tadi. Maka tidak makruh kita menggosok gigi kita supaya hilang bau mulutnya. Gitu ya, Bu ya? Karena yang makruh dihilangkan bau mulutnya ini adalah bau mulut yang karena puasa. Nah, kalau bau mulut yang sebabnya lain selain puasa, maka tidak makruh dihilangkan. Wadih umahat, astaghfirullah alaikuna jami'an. Alhamdulillah. Ini terkait dengan hal-hal yang makruh di dalam puasa. Ini sudah jam sekian ya. Hampir jam 10 kurang 20 menit. Umat sekalian, seperti mungkin saya sampaikan di 2 pertemuan yang lalu, karena mungkin ini masih ada sisa beberapa pembahasan. Bahkan pembahasan-pembahasan yang sisa ini mungkin pembahasan yang jauh lebih penting terkait dengan sah tidaknya puasa kita. Dan juga pembahasan-pembahasan muskil yang menjadi masalah. Ini di sini terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Mungkin nanti juga insya Allah kita akan membahas misalnya puasanya orang yang sakit, orang yang safar, orang yang hamil dan menyusui, kemudian orang yang pekerja berat, gitu ya. Pekerja berat itu bagaimana? Terus kemudian juga safar itu, misalkan safar tadi dari satu negara ke negara lain yang berbeda waktu, itu mungkin pembahasan kita akan kita lanjutkan di bulan Ramadan, tapi waktunya kita geser, kita rubah menjadi pagi. Dan kalau misalkan kita rubah menjadi pagi, kan kita sekarang belajarnya hari Senin, umat ya. Sekarang kita belajarnya hari Senin. Kalau misalkan pagi hari Senin, umat sekalian sibuk tidak? Atau mungkin kita bukan di hari Senin, tapi paginya itu hari Ahad. Jadi hari Ahad sekitar jam 5:30 sampai jam 7. Bagaimana umat sekalian? Allah usahakan. Kalau Senin kayaknya kurang bisa, Ustaz. Oh, nampaknya suara saya. Coba dijawab lagi, Om. Cek, halo. Ya, kalau Allah, Allah bisa hari Ahad. Hari Ahad? Hari Ahad atau hari Senin? Atau ada yang milih hari Senin? Senin sibuk Ustaz tuh anak-anak sekolah kan. Mungkin ada yang kerja ibu-ibu. Jadi insya Allah hari Ahad umatnya. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya buat ngajar yang kelas bahasa Arab, dipindah ke pagi juga yang sebelumnya. Apa? Nah, untuk pembatal-pembatal puasa, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan mungkin di hari Ahad. Kalau di hari Sabtu saya mungkin belum bisa, karena untuk yang kelas bahasa Arab, yang semester 2, ya? Semester 2. Nah, insya Allah. Ya, nanti mungkin kita umumkan lagi di grup terkait dengan hal ini. Ada pertanyaan umat sekalian? Jam berapa Ustadz? Insya Allah hari Jamnya insya Allah 5:30. Kurang pagi deh. Atau boleh Ustadz, bebas pagi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Bu Dia misalnya hari Sabtu ya, Bu Dia ya?
Afwan Ustadz izin bertanya, Nah, kalau seperti ibadah, kalau niatnya dua itu boleh nggak? Ibadah sunnah. ibadah sunnah. Misalkan Seperti kalau puasa kan, kalau puasa sunnah Senin Kamis sama puasa sunnah yang lain kan boleh. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh nggak Ustadz? sholat sunnah itu terbagi menjadi dua lagi. Sholat sunnah, sholat sunnah muqayyadah. Sholat sunnah muqayyadah itu punya sebab-sebab. Sedangkan sholat sunnah mutlak itu tanpa sebab, yang mutlak begitu saja. Tanpa sebab. Sholat sunnah mutlak itu yang bisa digabung. Sholat sunnah mutlak itu yang bisa digabung. Seperti apa Ustadz? Sholat yang mempunyai sebab itu misalnya sholat qabliyah atau sholat yang mempunyai sebab. Kita gabung dengan sholat yang lain seperti sholat lagi. sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjidnya. Kebanyakan. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu sebenarnya sholat apa saja yang pertama. Sholat kita gabung dengan sholat sunnah mutlak nggak masalah. Berarti kalau sholat sunnah wudhu sama sholat sunnah itu boleh digabung nggak Ustadz? Itu sebenarnya ada juga yang mengatakan sholat sunnah mutlak, jadi nggak masalah. Syukran Ustadz. Kalau masalah puasa, sebenarnya puasa itu juga nanti terkait dengan pahala sih ya. Misalkan kalau puasa Syawal, nanti lah insya Allah semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk membahas puasa Syawal. Mungkin kita cukupkan dulu Mahatnya. Baik Ustadz. Ya, Ustadz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga kesabaran, istiqomah serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga kita ya kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga selalu melindungi kita semuanya, demikian juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk yang saleh dan saleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan yang saleh. Semoga telah menjadi mereka generasi anak. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dosa guru-guru kita dan orang tua kita, menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Selalu memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Baik dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, tinggal beberapa hari lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di sana. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.